Selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang film bergenre aksi thriller, yang cukup layak kamu tonton di waktu akhir pekan atau di hari senggang kamu. Film ini berjudul Black Crab. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler. Film garapan sutradara Adam Berg yang berasal dari Swedia ini terbilang sangat bagus dari sisi visual, alur cerita, dan premis yang menarik. Film ini juga diadaptasi dari novel karya Jerker Viertbok yang berhasil mendapatkan penghargaan di literatur Prize dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Film ini berlatar dunia pasca apokaliptik yang hancur oleh perubahan iklim dan perang. Mengkisahkan perjalanan berbahaya yang dilakukan 6 tentara untuk mengangkut paket rahasia melintasi kepulauan beku yang mungkin mengakhiri perang. Black Crab akan diperani oleh bintang-bintang terkenal, seperti Noomi Rapace, Jacob Oftebro, Dar Salim, Aliet Opeim, Cecilia Saverman, Ardalan Esmaili, dan Martin Hendrikse. Nah, sebelum kamu nonton film Black Crab, simak alur cerita berikut ini. Film dibuka dengan karakter Caroline Ed dan Vanya sebagai putrinya tengah mengobrol di mobil. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dan melihat orang-orang meninggalkan kendaraan mereka. Di tengah kekacauan, Vanya diculik oleh tentara yang bermusuhan. Plot melompat saat Caroline pergi ke pangkalan militer di kota kelahirannya untuk misi rahasia. Di sana, dia bertemu dengan tentara bernama Granvik, Mailk, dan Karimi. Keempatnya kemudian bertemu dengan Kolonel Rat yang memberikan misi operasi Black Crab kepada mereka. Dia menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dunia membeku yang berarti es tidak bisa dilewati kendaraan dan perahu layar. Namun, sepatu es keting bisa digunakan. Rat menjelaskan bahwa mereka harus diam-diam meluncur sejauh 100 mil laut untuk mengirimkan 2 kapsul misterius ke pangkalan di sana. Rat meminta Caroline untuk tetap tinggal dan menunjukkan foto putrinya yang diambil baru-baru ini di pangkalan pengungsi di Odo. Dia mengatakan kepadanya bahwa begitu dia menyelesaikan misi, dia akan dipersatukan kembali dengan Vanya dan mereka semua bebas untuk meninggalkan tentara dan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan hidup mereka. Caroline berharap berhasil tanpa ada bahaya yang ditimbulkan oleh operasi tersebut. Malam itu pangkalan dibom dan 6 orang bergerak memakai sepatu es mereka, mengambil kapsul dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka melakukan perjalanan sepanjang malam dan saat siang hari muncul. Kematian pertama terjadi. Es di bawah mereka retak dan Forsberg jatuh ke air yang membeku. Caroline melompat di belakangnya dan menyadari bahwa dia sudah mati beku. Dia memutuskan untuk memotong tasnya dan menyimpan persediaan dan meninggalkan tubuh Forsberg. Untuk mencegah terkena hipotermia, 5 sisanya bermalam di sebuah rumah kosong terdekat dan menyalakan api. Keesokan paginya, Karimi mencoba menghubungi pangkalan lain yang diikuti oleh helikopter musuh yang mengincar posisi mereka. Kelompok itu mencurigainya sebagai pengkhianat tetapi dia dengan polos mengklaim bahwa dia mencoba menghubungi pacarnya, yang merupakan petugas komunikasi di sebuah pangkalan yang baru-baru ini dibom, untuk melihat apakah dia masih hidup. Kelompok itu yakin tetapi tetap melepaskan Karimi. Perjalanan dilanjutkan dan di tempat berikutnya, mereka beristirahat bersama pasangan tua yang cukup baik dan makan bersama. Namun, Caroline melihat pistol yang disembunyikan di bawah meja makan yang diikuti oleh baku tembak yang membunuh Karimi dan melukai Malik. Yang lebih memilukan adalah pada saat itu, radio menyala dan terdengar suara pacar Karimi yang memanggil. Kelompok itu tidak tega memberitahunya tentang kematiannya dan berbohong padanya. 4 anggota kelompok yang tersisa melanjutkan perjalanan dan berlindung di kapal yang ditinggalkan. Di sana mereka sadar bahwa luka Malik lebih buruk dari yang dia duga. Selanjutnya, Granvik yang penasaran, membuka kapsul dan melihat bahwa mereka membawa virus mematikan. Itu membuat semua orang panik, tegang dan bingung. Malik yang sadar memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada menjadi orang yang memperlambat mereka atau bertanggung jawab untuk membunuh orang dengan virus tersebut. Caroline memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena tujuannya adalah menyelamatkan Vanya, tetapi dia terjebak di atas es tipis. Dia melempar kapsul ke Nilun yang berjalan di belakangnya bersama Granvik, dan keduanya menariknya keluar dari bahaya. Kesulitan mereka mulai meningkat ketika mereka berada di bawah tembakan senapan mesin berat. Granvik menyerang si penembak dan ketika ketiganya tiba di kamp, mereka menyadari bahwa si penembak adalah orang terakhir yang hidup dan yang tersisa telah mati beku. Lelah dari perjalanan, mereka tertidur tetapi Caroline bangun untuk menemukan Nilun tetapi kapsulnya hilang. Namun,
Sebelum dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, dia dan Granvik disergap oleh banyak musuh. Mereka berhasil menyerang sebagian besar dari musuh tetapi sangat disayangkan. Caroline tertembak di perut sebelum dia bisa melempar granat terakhirnya ke arah mereka. Granvik maju untuk menyelamatkan rekannya dan tewas. Frustrasi dan penuh rasa bersalah, Caroline mengejar Nilun, yang diperkirakan akan menggunakan virus tersebut. Ketika mengejar Nilun, dia bertemu dengan pasukan berkuda yang mengucapkan kata "Black" kepadanya. Caroline menjawab, "Krab," sebelum pingsan. Caroline terbangun di rumah sakit dengan luka parah dan mereka terpaksa harus mengamputasi beberapa jari kakinya. Dia kemudian bertemu dengan komandan memberinya 2 medali. Namun dia masih memikirkan ingin bertemu putrinya, tetapi dia diberitahu, kalau Vanya tidak pernah berada di Odo. Berita ini membuat marah Caroline dan menyerang atasannya tetapi karena dia sekarang menjadi pahlawan perang, mereka hanya menahannya. Selanjutnya, dia bertemu Nilun dan menyuruh mereka untuk membantu menghancurkan virus tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa pemerintah ingin menggunakan pengungsi untuk menyebarkan virus yang akan memicu genosida massal ketika para petinggi dunia berkumpul di bunker rahasia. Nilun menyatakan bahwa itu sudah terlambat tetapi Caroline keke ingin menyusup ke lab dan mencuri virus tersebut, karena dia yakin dengan status pahlawan perang, mereka tidak akan waspada. Mereka memasuki lab, memicu alarm dan membunuh orang di sepanjang jalan. Akhirnya mereka mendapatkan kotak virus tersebut, dan berlari keluar lab dengan jas hazmat lalu naik helikopter untuk melarikan diri. Saat Nilun mengamankan pelarian mereka, jahitan Caroline terbuka. Dia kemudian mendesak Nilun untuk segera meninggalnya. Caroline berkata ke komandannya bahwa dia memiliki granat yang terhubung ke virus dan akan meledakkannya berkeping-keping jika diperlukan. Saat itulah komandan menyuruhnya tenang dan memohon padanya untuk memikirkan nasib putrinya. Dia melempar granat itu dan melompat dari tepi pangkalan. Caroline selamat bersama Vanya di bawah air sebelum layar menjadi hitam. Sedangkan Nilun mengorbankan dirinya saat virus itu dibuang dengan aman. Hon kan vinna kriget åt oss. Vanya. Nah itulah sedikit alur cerita dari movie ini. Bagaimana menurut kalian? Wajib ditonton kan filmnya? Jangan lupa untuk komen dan subscribe.